warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TPB 13B kelompok 4 akan mempresentasikan video RBL tentang venturimeter tanpa manometer. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kelompok kami dulu. Saya Mardona Putri, NIM 120310077 dari Prodi Teknik Biosistem. Saya Enrico Nondastiaki, NIM 120370056 dari Program Studi Teknik Pertambangan. Saya Aldito Suranta Tambunan, NIM 120370055 dari Prodi Teknik Pertambangan. Saya Markus Elia Ujung, NIM 120370052 Prodi Teknik Pertambangan. Saya Dina Fauziza Rabati Al-Khoil, NIM 120370061 dari Prodi Teknik Pertambangan. Nama saya Dumarut Roja Mahor, NIM 120370064 Prodi dari Teknik Pertambangan. Nama saya Lydia Veronica Nababan, NIM 120370066 Prodi Teknik Pertambangan. Saksikan selanjutnya. Hukum Bernoulli merupakan sebuah hukum yang menjelaskan besar kecilnya tekanan dari fluida yang bergerak seperti halnya udara, dan akan berkurang ketika fluida tersebut bergerak lebih cepat. Fluida yang disebut dalam hukum Bernoulli ialah fluida ideal yang memang sudah memenuhi karakteristik mengalir dari aliran lunak dan garis-garis alus, tak kental, dan bahkan tak kompresibel. Penerapan hukum Bernoulli terdapat pada teorema Torricelli, efek Venturi, karburator, dan venturimeter. Pada kesempatan ini, kita menerapkan hukum Bernoulli pada venturimeter. Venturimeter dibagi menjadi dua. Pertama, venturimeter dengan manometer merupakan venturi yang menggunakan tabung U dan fluida. Kedua, venturimeter tanpa manometer merupakan venturi yang tidak menggunakan tabung U dan fluida. Untuk melihat selisih tekanan di dalam venturimeter, pada alat venturimeter didesain berbentuk pipa yang mengalami penyempitan diameter untuk dapat mengetahui perbedaan ketinggian air dari alat tersebut setelah mengalami penyempitan diameter. Kelebihan venturimeter tanpa manometer. Yang pertama, mempunyai penurunan tekanan yang lebih kecil pada kapasitas yang sama. Karena venturimeter bagian inlet yang berbentuk kerucut atau semakin mengecil pada bagian throat, maka penurunan tekanannya lebih kecil. Yang kedua, dapat mengukur debit besar. Dalam venturimeter ini, ruas penampang pipa bagian tepi memiliki penampang yang lebih luas daripada tengahnya, sehingga bisa mengukur debit yang besar. Yang ketiga, bisa mengukur cairan yang mengandung endapan padatan atau solid. Karena bisikan rendah pada venturimeter tidak akan menyebabkan kehilangan tekanan yang bersifat permanen dalam tekanan. Yang keempat, jauh dari kemungkinan tersumbatnya kotoran. Bentuk venturimeter yang kerucut pada bagian inlet coil berfungsi menaikkan tekanan sehingga jauh dari kemungkinan tersumbatnya kotoran. Kekurangan venturimeter tanpa manometer. Ada dua. Yang pertama, lebih mahal harganya. Karena venturimeter memiliki ukuran yang cukup besar dan memerlukan ruangan yang besar, serta rasio throat yang tidak dapat diubah, menyebabkan venturimeter memiliki harga yang mahal. Yang kedua, sulit dalam pemasangan karena panjang. Karena ukuran venturimeter yang relatif besar dan panjang, menyebabkan pemasangannya yang cukup sulit. Sekarang saya akan menyebutkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan venturimeter tanpa manometer. Yang pertama yaitu ada selang air, yang kedua ada plastisin, yang ketiga ada plastik penunjuk, yang keempat ada pipa air berukuran 1,5 in, yang kelima yaitu pipa air berukuran 1 in, yang keenam
pipanya. Lalu kita hubungkan dengan pipa penghubung L di masing-masing penghubung. Lalu kita hubungkan lagi dengan sambungkan keduanya. Lalu di ujung pipa yang berukuran 1 inci kita tutup menggunakan plastik putih. Lalu kita ambil selang yang tadi dan kita masukkan ke lubang yang telah kita lubangkan. Lalu untuk memperapat celah-celah lubangnya kita gunakan plastisin. Lalu kita mulai, kita ambil air. Setelah diisi air, sekarang kita amati berapa tinggi air pada selang air. Tinggi air pada selang pipa setengah inci yaitu 2,5 cm. Dan tinggi air pada pipa yang 1 inci tingginya 1,6 cm. Setelah diukur, ternyata di sini tinggi air pada selangnya itu berbeda. Berdasarkan percobaan yang kami lakukan, maka dapat dirumuskan Maka, berdasarkan percobaan dan rumus tersebut, dapat disimpulkan bahwa kecepatan alir air V2 pada pipa berpenampang kecil A2 lebih besar daripada kecepatan alir air V1 pada pipa berpenampang besar A1. Semakin besar luas penampang, semakin lambat laju aliran air pada pipa. Dan semakin kecil luas penampang, semakin cepat laju aliran air pada pipa. Dan ketinggian air pada selang H1 lebih tinggi daripada air pada selang H2. Hal ini disebabkan P1 lebih besar dari P2.